Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wiwin Rahman. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks impedansi dan optimasi pembangkit, di mana analisis membentuk matriks impedansi bus atau Z-bus serta penerapannya dalam penyelesaian masalah economic dispatch untuk efisiensi sistem daya. Pada bagian satu ini, kita akan membahas matriks impedansi bus, yang dimana kita akan membahas konsep dasar, pemodelan matematika, dan pembentukan matriks Z-bus dalam analisis jaringan sistem tenaga listrik. Matriks Z-bus merupakan kebalikan inversi dari matriks admitansi bus atau Y-bus pada jaringan sistem tenaga listrik. Sangat krusial untuk analisis gangguan hubung singkat karena elemen diagonalnya merepresentasikan impedansi Thevenin di setiap bus, mencerminkan hubungan antara arus injeksi bus dan tegangan bus secara langsung pada kondisi statis maupun dinamis. Untuk formulasi dan elemen matriks Z-bus bisa kita ketahui di sini ada dua elemen. Yang pertama adalah elemen diagonal yang dikenal sebagai driving point impedance pada bus I. Elemen ini menunjukkan impedansi ekivalen Thevenin yang dilihat dari bus I ke referensi tanah. Elemen ini menentukan besarnya arus hubung singkat maksimum saat terjadi gangguan pada bus tersebut. Kemudian elemen yang kedua adalah off diagonal atau dikenal sebagai transfer impedance antara bus I dan bus J, menggambarkan besarnya pengaruh tegangan yang timbul pada bus I akibat adanya injeksi arus gangguan pada bus J dalam jaringan terkoneksi. Peran Z-bus dalam sistem tenaga listrik itu adalah untuk menganalisis gangguan, di mana menghitung arus hubung singkat yang simetris dan asimetris tanpa perlu membalikan matriks sistem berulang kali. Kemudian, studi aliran daya, di mana bisa membantu dalam perhitungan tegangan bus dan evaluasi sensitivitas jaringan terhadap perubahan beban. Dan selanjutnya adalah kalkulasi rugi daya, dasar dalam pembentukan matriks koefisien B atau loss matrix untuk optimasi alokasi daya pembangkit. Bagian 2, optimasi pembangkit. Kita akan membahas tentang prinsip economic dispatch, pemodelan biaya bahan bakar, dan strategi pengoperasian ekonomis pembangkit listrik. Prinsip dasar economic dispatch adalah proses pembagian atau pengalokasian total beban listrik di antara unit-unit pembangkit yang beroperasi. Tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya bahan bakar operasional dengan tetap memenuhi batasan kapasitas teknis pembangkit dan kendala transmisi. Untuk persamaan biaya bahan bakar bisa kita lihat di sini ada CI atau PI sama dengan AI tambah BI PI tambah CI P2I, di mana AI, BI, dan CI adalah konstanta biaya unit, sedangkan PI adalah daya aktif yang dibangkitkan. Untuk perbandingan biaya pembangkit, di sini bisa kita lihat beberapa pembangkit listrik. Di sini ada PLTU, ada PLTG, PLTD, dan PLTA. Bisa kita lihat di sini. Untuk perbandingan biaya pembangkit, yang paling tinggi di sini adalah PLTD minyak piker. Untuk integrasi rugi transmisi matriks B, di sini ada beberapa jenis rugi transmisi. Yang pertama ada rugi transmisi PL, yang dimana aliran daya pada saluran transmisi memicu rugi-rugi resistif yang mempengaruhi keseimbangan daya total. Kemudian rugi koefisiensi B atau Crons. Matriks koefisiensi B diturunkan dari impedansi jaringan untuk menghitung rugi transmisi berdasarkan daya keluaran. Kemudian, rugi penalti faktor atau LI, di mana faktor penalti digunakan dalam penggali Lagrange untuk menyesuaikan daya pembangkit berdasarkan lokasi bus. Pada evaluasi metode optimasi sistem, kita dapat melihat 3 tahap di sini. Yang pertama adalah penggali Lagrange, dan yang kedua adalah literasi lambda, dan yang ketiga adalah metode-heuristik, di mana penggali Lagrange adalah metode analitis klasik berbasis equal
incremental cost untuk fungsi konveks dalam kendala rumit. Sementara iterasi lambda algoritma numerik konvensional dengan memperhitung rugi-rugi transmisi jaringan. Dan selanjutnya itu adalah heuristik, di mana optimasi cerdas modern untuk menangani fault point loading dan kendala nonlinear kompleks. Oke, terima kasih semuanya pada pembahasan kali ini. Semoga kita bisa dapat memahami tentang matriks evidensi optimasi pembangkit listrik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung lempar ke kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.